Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta al-husna idza shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita senantiasa melimpahkan kepada kita karunia, limpahan taufik, inayah, hidayah, wassadat, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengkaji ilmu ini dalam rangka untuk tafaqquh fid-din, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid-din. Kalau bukan karena Allah memerintahkan kita bahwa talabul ilm itu merupakan daripada tariq ilal jannah, daripada perintah Allah yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah, maka tentu tidak ada yang menarik dari talabul ilm. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita man kharaja fi sabilillah fa huwa man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka tentu tidak ada orang yang keluar untuk talabul ilmi. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita ini sebagaimana yang pekan lalu yang kami janjikan untuk sebenarnya dibuat PDF, Pak. Karena yang edit sudah penuh kegiatannya sehingga mohon izin tidak bisa disempurnakan di kesempatan kali ini, sehingga ini filenya diketik mendadak menggunakan Word gitu. Jadi nanti kalau ada yang kurang begitu jelas akan kami bacakan secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa setia, yang senantiasa mengamalkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui syariat, melalui hukum yang disampaikan, yang dikaji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ini kajian ini sebenarnya mengulang sedikit tapi ada tambahannya. Kita akan membahas tentang syarat-syarat sah jual beli barang-barang yang terdapat unsur ribawi. Jadi dalam praktek kita, dalam praktek jual beli itu Bapak Ibu sekalian, ada di sana barang-barang yang memang terdapat unsur ribawi. Unsur ribawi itu artinya, ya, unsur ribawi itu yang dimaksud di sini adalah ketika barang tersebut ditasarrufkan atau dilakukan akad jual beli sesama barang tersebut, maka akan memiliki apa? Memiliki risiko berupa riba. Ya, riba itu terbagi menjadi 3 ini, Pak. Yang pertama, tulisannya kecil banget ya, riba fadl. Yang kedua, riba yang ketiga riba nasab atau bisa disebut juga riba nasi'ah. Riba ini kalau kita kaji Bapak Ibu secara hukum, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Bapak Ibu. Itu kalau dipecah, kalau dijelaskan, disyarah, dibuka oleh para ulama terkait dengan ayat tersebut, maka akan menemukan sekian puluh hadis, sekian puluh hukum, sekian puluh akwal para ulama yang menyebutkan bahwa riba itu bil ijma itu hukumnya haram.
Artinya tidak ada satupun ulama yang berani menentang Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebutkan wa halallahu al-bai' wa harrama riba, Allah menyebutkan bahwa tidak ada solusi untuk riba kecuali kalian harus berdagang, salah satunya. Yang kedua, kalian harus memperjelas akad transaksinya, maka tidak ada solusi kecuali itu. Jadi riba ini gak ada solusinya kecuali kita harus memperbaiki akadnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, solusinya adalah dengan cara berdagang yang benar, hanya itu. Solusi supaya terhindar dari riba hanya dua. Yang pertama dengan cara memperbaiki akad muamalah. Yang kedua adalah dengan cara berdagang atau jual beli yang benar. Selain itu nggak ada. Jadi riba itu nyaris nggak bisa kita hindari, Pak, apalagi hari ini. Nah, riba itu di mana-mana. Yang pertama sebelum saya jelaskan ini, Bapak Ibu, ini contoh yang nanti akan memperjelas kasus kita. Yang pertama riba fadl. Riba fadl adalah transaksi jual beli barang ribawi sesama jenis komoditas dengan adanya tambahan pada salah satu pertukarannya. Transaksi jual beli barang ribawi. Jadi barang ribawi itu oleh para ulama dibagi, ada yang disebabkan riba karena mat'um. Mat'um itu jenis makanan pokok, seperti beras lah. Ya, ini yang pertama, seperti beras, seperti gandum, seperti apa lagi kalau di Indonesia, Pak? Makanan pokok, beras, gandum, singkong. Singkong masuk nggak? Singkong makanan pokok. Ya. Jadi ini masuk makanan pokok. Jadi kalau misalkan ini masuk kategori makanan pokok, berarti masuk akses ribawi. Yang dimaksud ribawi bagaimana, Pak? Yang dimaksud ribawi adalah ketika terjadi transaksi jual beli beras dengan beras itu. Ya, contohnya jual beli ini emas ya, tapi saya contohkan dulu. Contohnya mat'um, makanan. Misalkan beli beras dengan beras. Maka orang yang beli beras dengan beras ini, Ibu, itu harus menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena beras ini ternyata termasuk bagian dari barang ribawi. Kok bisa Ustaz beras ada ribanya? Enggak begitu maksudnya, Bapak Ibu. Bukan berarti terus beras itu ada riba, bukan begitu. Artinya kalau kita membeli beras dengan beras, maka harus memperhatikan syaratnya, begitu. Jadi kalau misalkan syaratnya tidak dipenuhi, maka otomatis jual belinya menjadi riba. Yang kedua adalah tadawi. Tadawi itu berarti ada unsur untuk memperbaiki makanan. Contohnya seperti garam. Jual beli, ya, beli garam dengan menggunakan garam. Jadi kayak semacam barter orang dulu itu, Pak, ya. Jadi beli garam dengan menggunakan garam. Itu juga sama, beli garam pakai garam. Itu kalau tidak menggunakan syarat ketentuan berlaku, maka otomatis akadnya menjadi riba. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada mat'um, ada tadawi, ada islahul ta'am, yang digunakan untuk memperbaiki makanan, untuk berobat, memperbaiki makanan juga bisa. Kemudian ada naqdan. Ini dia. Ini naqdan. Naqdan itu adalah barang berharga yang dicontohkan di sini emas. Tapi juga bisa perak. Apa yang dimaksud? Jadi kalau misalkan ada transaksi jual beli, kita beli emas dengan menggunakan emas, maka harus menggunakan syarat. Gitu lagi. Jadi beli emas dengan menggunakan emas. Nah, tapi kalau misalkan ini riba fadl, Pak, ya. Riba fadl itu artinya adalah transaksi jual beli barang ribawi sesama jenis komoditas. Jadi kalau misalkan emas dengan emas, beras dengan beras, garam dengan garam, tadi singkong dengan singkong gitu ya, maka ini sesama jenis komoditas dengan adanya tambahan pada salah satu alat tukarnya. Jadi kalau misalkan beli emas 8 gram yang baru dengan 10 gram yang lama, gitu loh, gitu ya. Jadi panjenengan beli emas yang baru itu 8 gram dengan membayar 10 gram emas itu lama,
maka ini disebut dengan riba fadl. Jangan beli beras itu yang kasta bawah apa ini? Yang kasta bawah, bulog ya. Ya, beli beras bulog dengan basmati. Masya Allah. Ini basmati ini kelasnya Pakistan, Pak. Ya, kelas India Pakistan. Basmati itu mahal, Pak. Beli apa namanya, bulog dengan basmati atau rojo lele misalkan saya. Itu kan beda harga. Harganya yang 1 kilo ada yang 9.000 dengan yang 1 kilo 15.000. Ya, tapi yang basmati itu dibeli dengan 10 kilogram, ya, kemudian bulognya dapat berapa? 10 kilogram basmati dengan membayar pakai bulog berapa kilo kira-kira? Kalau 10 kilo? Ya paling 15, Pak. Gitu. Itu kalau secara harga pasaran, Pak. Maka jual beli ini disebut dengan riba fadl. Riba. Jadi beli beras pakai beras, beli beras tadi rojo lele dengan beras bulog tadi dengan selisih 5 kilo. Ya, jadi rojo lelenya dapat 10, bulognya 15 kilo. Maka ini disebut dengan riba fadl. Garam juga seperti itu, emas perak juga seperti itu, sama Bapak Ibu. Maka lebih itu disebut fadl. Dan terus gimana Ustaz caranya? Saya punya emas lama di rumah, ini ada 5 gram, kemudian saya pengen nuker dengan yang terbaru hari ini keluaran 2025, gitu Pak ya. Ini 5 gram ternyata bisa ditukar 3,5 gram, gimana hukumnya Ustaz? Maka Bapak Ibu, dalam kasus seperti ini panjenengan tidak boleh memaksakan diri harus langsung barter, Pak. Caranya bagaimana? Panjenengan jual terlebih dahulu. Terus ya, jadi akadnya dipisah, Bapak Ibu. Solusinya adalah bukan berarti tidak boleh dijual emasnya dan tukar dengan emas yang baru, bukan berarti tidak boleh dijual berasnya dan tukar beras yang mahal, bukan berarti tidak boleh dijual garamnya dan beli garam yang mahal, bukan begitu Bapak Ibu, tapi dipisah akadnya. Jadi kalau panjenengan punya emas yang model lama tadi, ya dijual saja, dijual. Kemudian panjenengan punya uangnya, setelah menerima uang, baru uang tersebut dibayarkan. Nah terus gimana Ustaz? Ini kan kita kan satu transaksi Ustaz, kan nggak perlu kan kalau misalkan kita harus berpisah majelis, atau tidak perlu juga kita harus ganti hari gitu Pak ya, pengennya langsung kan gitu Pak. Maka panjenengan bisa perbaiki niatnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah, Mas atau Mbak, saya ingin beli emas yang model baru ini. Ya, saya punya 5 gram emas yang model lama ini, harganya berapa? Bisa nggak ditukar dengan yang baru? Oh bisa, ya sudah. Saya niatkan ini saya jual terlebih dahulu. Kemudian saya akan niatkan untuk beli yang baru. Meskipun itu dalam satu kali majelis, tapi kalau niatnya berbeda, itu juga sah. Jadi tidak harus kita pulang dulu, tidak harus kita terima uang dulu, nggak harus. Tapi dalam satu praktek muamalah itu bisa ada 2 niat. Tapi kalau panjenengan tidak meniatkan Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada niat sama sekali. Pokoknya saya ingin tukar emas lama ini dengan yang baru. Nah gitu niatnya. Hanya saya ingin menukar saja. Pokoknya emas yang lama ini 5 kg, saya bawa pulang 3,5 kg, maka langsung masuk akad ini Pak. Riba fadl. Gitu. Ini Bapak Ibu paham atau pusing Pak? Pusing paham ya Bu ya? Agak. Ya, saya ulang sedikit lagi. Jadi riba fadl itu adalah terjadinya kelebihan di alat tukarnya. Salah satu alat tukarnya ada lebih. Mestinya supaya tidak riba, kita itu kan kalau beli emas 10 kilo, beli emas 10 gram itu pakai berapa? Biar nggak riba Pak? Ya 10 gram juga gitu. Jadi emas 10 gram kita beli pakai 10 gram, perak 10 gram kita beli pakai 10 gram, itu yang nggak riba, Ibu. Tapi kalau beda, misalkan yang satu 10 gram, yang satu 15 gram, ya tapi kan masalahnya beda usia Ustaz. Yang satu usia lama, yang satu usia baru, sama saja Bapak Ibu.
Ya, meskipun beda bentuk, beda model, sama saja tidak mempengaruhi hukumnya. Mau model lama maupun model baru tetap sama. Status hukumnya tetap sama. Dan terus solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya adalah dengan meniatkan dua tadi. Yang pertama dijual, ya dijual terlebih dahulu, kemudian baru membeli. Jadi tidak bisa langsung transaksi dalam satu kali waktu tukar tambah, nggak bisa. Jadi jenengan harus punya dua niat. Yang pertama menjual, yang kedua membeli. Itu baru sah. Ya, sudah paham kalau sekarang, Bu? Jadi harusnya sama ukurannya. Ini yang disebut dengan riba. Kemudian yang kedua ada ribayat. Ribayat ini ada transaksi jual beli barang-barang ribawi, sesama jenis atau tidak sesama jenis komoditas dengan sebab yang sama dan berpisah sebelum serah terima barang. Ya, jadi berpisah sebelum serah terima barang. Contohnya bagaimana? Jual beli emas 10 kg, 10 gram dengan emas, ya emas baru 10 kg dengan emas lama 10 kg dengan tidak menyebutkan waktunya dan berpisah sebelum serah terima barang atau salah satu dari keduanya. Ini sudah benar Bapak Ibu. Nilainya sudah benar nih, 10 gram dengan 10 gram. Benar kan Pak? Tapi apa yang terjadi? Tidak menyebutkan, ya sudah kita serah terimanya nanti siang ya. Kita serah terimanya setelah barang datang ya. Kita serah terimanya setelah terjadi akad kontrak atau MOU ya. Nggak ada penyebutan Pak. Langsung tiba-tiba salah satu dari mereka pergi dari majelis, pergi dari toko, pergi dari tempat akad. Maka akad itu langsung masuk kategori riba yang tangan. Jadi terjadi keterlambatan di dalam menyerah terimakan. Masya Allah Pak. Jadi beli emas dengan emas sudah benar Pak tadi, 10 gram dengan 10 gram udah benar, udah sah. Gara-gara yang satu pergi dari majelis karena ngambil duit, karena ngambil HP, karena ngambil sepeda, karena ada kepentingan kamar mandi dan seterusnya, dia balik lagi langsung diterima emasnya, maka masuk riba ya. Nah, ini kira-kira terjadi di lapangan nggak ini Pak? Banyak yang praktik jual beli kayak gitu Pak. Banyak sekali Pak. Nah, ini riba loh Pak. Masya Allah, haram hukumnya Pak, ijma ulama. Berikutnya yang ketiga, riba nasak. Riba nasak, jual beli ribawi sesama jenis atau tidak, ya sesama jenis komoditas dengan sebab yang sama dan mengakhirkan serah terima barangnya. Nah, kalau ini benar-benar serah terimanya diakhirkan. Baik, saya beli emas 10 gram lama dengan emas 10 gram baru, nanti ya ada kata nanti Pak. Nanti ya, kalau misalkan uang saya sudah cukup. Atau misalkan penjualnya bilang nanti ya, kalau misalkan tidak ada yang beli, ya ini kalau nggak ada yang beli belum saya kasih kamu, tapi kalau ada yang beli saya nggak akan kasih kamu. Jadi terjadi apa? Keterlambatan dalam menyerahkan barangnya. Itu yang disebut nasak. Nasak itu artinya terjadi keterlambatan atau menyengaja menerlambatkan dalam serah terima. Maka tiga-tiganya ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah riba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, meskipun ada dua lagi Pak aslinya. Yang ini sangat sensitif jika kita bahas, tapi karena ini dulu harus paham dengan ya. Ini dulu harus paham. Yang pertama apa tadi Ibu? Riba fadl, adanya lebih. Kemudian ribayat, tidak menyebutkan kapan diserah terimakan. Kemudian yang ketiga riba nasak, terlambat di dalam serah terima. Itu ya Bapak Ibu, ini adalah pengertian riba secara umum. Ya, satu lagi yang ini sangat sensitif adalah riba fardh. Riba fardh itu hampir terjadi di semua bank konvensional tanpa terkecuali. Bahkan nggak cuma bank, termasuk koperasi juga masuk kategori itu, namanya disebut riba fardh. Kemudian berikutnya, contohnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ini contohnya ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama macam syarat-syarat dan contoh. Ini cara supaya jual beli kita tidak terjadi riba. Ini solusinya Bapak Ibu. Ada 4 jenis kaidah yang panjenengan harus pelajari semuanya. Yang pertama, memiliki dasar komoditas dan jenis barang yang sama. Dasar komoditas.
komoditas barang dan jenis barang yang sama. Contohnya, jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Itu berarti jenis komoditas barangnya sama, Pak. Jenis dan macam komoditasnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak. Maka syaratnya ada 3. Yang pertama, tamahul, sama persis. Jadi kalau 10 dengan 10, kalau 5 dengan 5 gram dengan 5 gram, 10 gram dengan 10 gram. Yang kedua, taqabud. Taqabud itu artinya diserah terimakan di majelis akad. Akad, jadi ketika akad di situ maka langsung diserah terimakan, tidak boleh ada salah satu pergi, tidak boleh memperlambatkan, tidak boleh dijanjikan di lain waktu, Bapak Ibu. Jadi harus langsung taqabud diserah terimakan. Yang kedua, hulul, langsung, ya. Jadi langsung ada barang yang bisa dibawa pulang atau yang bisa diterima oleh si pembeli. Jadi di majelis akad dan langsung disampaikan barang tersebut. Maka kalau ini terjadi, Bapak Ibu, maka jual beli kita sah dan tidak riba. Kemudian yang kedua, memiliki dasar komoditas yang sama berbeda jenis. Komoditasnya sama tapi jenisnya beda. Contoh, beli emas pakai perak, beli emas pakai perak, atau beli perak pakai emas. Maka syaratnya hanya 2 saja. Yang pertama, taqabud, harus ada majelis akad dan diserahkan di situ. Yang pertama di majelis akad, yang kedua hulul, langsung diserah terimakan. Maka sah. Jadi kalau misalkan kita ingin beli emas, kita punya perak, boleh, Bapak Ibu. Atau kita ingin beli perak, kita punya emas, itu boleh. Kemudian berikutnya, memiliki dasar komoditas dan jenis barang yang berbeda. Kalau ini tidak disyaratkan apapun. Contohnya apa, Bapak Ibu? Seperti yang kita sering lakukan, beli emas dengan uang. Maka kalau kita beli emas pakai uang, Ibu, aman, tentram, sejahtera. Tidak pakai syarat apapun, Mbak. Jadi kalaupun beli emas pakai uang, beli perak pakai uang, beli beras pakai uang, beli singkong tadi pakai uang, beli garam pakai uang, maka tidak ada syarat apapun. Boleh dicicil, boleh dihutang, boleh dibayar besok, boleh dibayar nanti, boleh dibayar kapan saja, boleh berpisah, dan seterusnya. Boleh di-cancel dan seterusnya. Tidak ada syarat yang berlaku, Pak. Jikalau kita beli barang dengan apa tadi? Komoditas yang berbeda. Ya sudah, nggak ada hubungannya soalnya, Pak. Meskipun tadi kalau misalnya dengan kaitkan ya akan menjadi riba, tapi karena berbeda komoditas maka sudah selesai, ribanya hilang, unsur ribawinya menjadi hilang, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan tidak ada syarat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada ikhtilafun naw' wa ta'adul jins wal illah. Ya, ikhtilafun naw' wa ta'adul jins wal illah. Yang keempat ini, memiliki macam yang berbeda dan memiliki dasar komoditas dan jenis barang yang sama. Ya, jadi memiliki macam yang berbeda dan memiliki dasar komoditas dan jenis barang yang sama. Ya, bahasanya kok ribet banget, Ustaz. Iya, Pak, ini bahasa fikih kayak gitu, Pak. Makanya kalau belajar fikih itu langsung beli kitabnya dan dibaca sendiri, jadinya itu pusing 7 keliling, Pak. Harus ada gurunya memang, Ibu ya. Maka syaratnya 3, sama seperti di atas. Contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Beli emas Indonesia dengan emas Yaman. Ya, beli emas Indonesia dengan emas Yaman. Ya, kalau misalnya kita punya emas Indonesia dengan emas Yaman, ya, emas Nasir, gitu ya. Nah, ini beda harganya, Pak, ini. Lebih dari 10 juta ini, Pak, emas Nasir. Ya, gitu ya. Jadi, Ibu, jadi kalau misalkan beli emas Indonesia dengan emas Yaman, ya pasti ini di Yaman, ini emasnya beda dengan emas Indonesia, ya. Beli perak Indonesia dengan perak Yaman, ini syaratnya 3, sama. Yang pertama harus memiliki ukuran yang sama, 10 gram dengan 10 gram. Yang kedua harus ada majelis akad. Majelis akad itu artinya terjadi apa ya? Terjadi serah terima yang sah di akad tersebut. Yang ketiga langsung diserah terimakan barangnya. Jadi tidak boleh ada pisah majelis. Gitu ya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi perak atau emas atau garam atau makan apa saja,
Ya, itu sama, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, sebagaimana tadi, misalkan beras Indonesia dengan beras basmati Pakistan itu sama, itu syaratnya adalah harus 3, harus sama ukurannya, harus ada majelis akad dan harus serah terima secara langsung. Itu Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin kami sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu praktek ribawi yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat kita, yang mungkin kita masih lalai ya, lalai di dalam mengetahuinya. Kalau jenengan tadi akadnya pakai uang, maka tidak menggunakan syarat sama sekali. Jadi kalau uang ya sudah beres, boleh melakukan apa saja boleh. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita lanjut materi kita malam hari ini pada bab khiyar. Insyaallah taala. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tanya tentang yang sering terjadi di masyarakat, yaitu jual beli uang. Jadi menjelang hari raya itu kan tukar uang. Ya. Lalu itu Ustaz. Ya, Itu pasti ada selisih. Bagaimana itu supaya menjadi halal? Supaya menjadi halal, syarat dan ketentuannya seperti apa supaya menjadi halal? Tidak riba, Biar tidak riba Pak ya. Iya. Ya. Ya, sekali lagi Pak. Sambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak. Jadi kalau jual beli uang dengan uang itu hukum asalnya riba. Benar Pak ya. Sebagaimana komunitas kita. Jadi kalau misalkan kita ingin beli uang pecah 100.000, itu Pak ya. Kita punya uang 100.000 pas yang lama akan ditukar dengan 90.000 yang baru. Itu Pak jadinya kan? Ya kan? Kalau di praktek lapangan, jadi 90.000 kita bayarnya 100, ya kan? Nah, padahal harusnya 100.000 ya ditukar 100, harusnya begitu. Maka ini ada 2 solusi sebenarnya. Tapi solusi yang paling ringan adalah dengan 2 niat. Niat yang pertama, kita ingin membeli uang. Niat yang kedua ujroh, karena dia punya jasa. Jadi ujroh itu artinya kita memberi upah kepada si pemilik modal uang tadi dengan 10.000. Nah, 10.000 itu sebagai ujroh, upah bagi dia karena telah mencarikan saya uang yang baru. Nah, tapi kalau tidak ada niat sama sekali, langsung tiba-tiba ya sudah saya pengen uang baru 90.000, boleh Pak, ini bayarnya 100.000, langsung 105 Pak. Nah, ini langsung terjadi riba fadl. Tapi kalau kita punya 2 niat, saya beli yang 90.000, kemudian saya belikan kepada kamu 90.000, yang 10.000 ujroh. Niatnya gitu Pak, niat kita sebagai ujroh, upah karena kamu punya jasa, maka ini saya upahi kamu dengan 10.000, maka itu sah. Dan itu boleh Pak. Jadi begitu solusinya Pak, yang paling mudah dengan cara memberikan upah. Ya, meskipun ada solusi yang kedua, tapi solusi yang kedua itu masalahnya jarang kita mengetahui masyarakat kita itu terkait dengan harga emas dengan kias, harga uang dengan kias emas. Jadi yang paling memungkinkan adalah dengan 2 niat. Ya, seperti itu Pak. Itu solusi supaya tidak terjadi riba fadl di dalam jual beli uang. Monggo. Bagi lanjutannya Pak. Yang 10.000 tadi itu apakah harus diterima dulu? Oke. Jadi itu seperti proses awal tadi, tidak harus diterima Pak, tapi niat kita. Jadi langsung diserahkan, tapi niat kita 2 akan berbeda. Tukar tambah kendaraan terus. Oh iya, kalau tukar tambah kendaraan itu boleh. Kendaraan kan jadi motor ya. Ya, kalau tukar tambahnya emas, dia lagi-lagi masuk kayak tadi. Kalau motor kan bukan barang riba. Nah, iya. Jadi kalau motor bukan barang riba, kita beli motor pakai motor. Gitu Pak ya.
Beli motor pakai motor, beli mobil pakai mobil. Nah, itu tidak pakai syarat apapun karena bukan barang riba. Jadi motor kita itu bukan barang riba. Ya. Monggo. Ibu, jelas Ibu? Jelas apa pusing banyak ibu-ibu? Apa cukup? Baik, lanjut. Iya, 9 menit banyak itu Pak. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah masalah khiyar. Khiyar ini sudah kita mukaddimai di pekan yang lalu. Terkait dengan jenisnya, bahwa khiyar itu terbagi tiga, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Bagaimana tata cara kita di dalam jual beli itu supaya jual beli kita tidak memiliki cacat akal. Ditanyakan apa kemarin ada 3 loh yang kami bukakan ya. Ditanyakan apa kemarin Bapak Ibu? Sudah lupa ini. Ditanyakan ada tidak? Apa Pak? Garansinya. Boleh dikembalikan apa tidak ketika memiliki akad. Yang ketiga adalah jaminan. Jaminan dari si penjual tentang barang tersebut, apakah barang ini memiliki keaslian apa tidak. Ada 3 Pak yang harus kita tanyakan kepada si pembeli supaya tidak cacat akal. Ya, karena kalau akad kita cacat itu yang rugi kita sendiri. Seperti yang kemarin pernah kami sampaikan terkait dengan jual beli alat elektronik itu Bapak Ibu. Bismillah kita baca kalau begitu far'an fi wa la yajuzu bai'u at-tamara al-munfaridah 'ani syajarah mutlaqan. Masuk ke cabang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bil tariq hukmu bai'it tamari qabla butuhi salamiha wala yajuzu bai'ut tamaratil munfaridati 'ani syajarah mutlaqan ay an syartil qat'i illa ba'da butuhi ay zuhuri salamiha wa huwa fima la yata'awwanu intihau haliha ila ma yufadu minha ghaliban ma halawati qasabin ta'awudati rumanit wali itinin wa bima yatalawanu bi an yakuda bi kumratin au sawatin au sufratin kal kunnafi wal ijasi wal balasi. Amma qabla wudu'i shalah fala yasihu bai'uha mutlaqan la min sahibi syajarah wala min ghairihi ila bi syaratil qat'i sawa'un tazaratil 'adatu bi qat'i